Bapak Ibu Guru atas kesediaannya mengikuti pengimbasan modul 1 pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 4 yang akan saya sampaikan. Jadi pada pendidikan calon guru penggerak ini kita menyelesaikan satu modul ini yang diminta untuk mengimbaskan. Pada kedepannya sampai berakhirnya calon guru penggerak ini kita diminta untuk menyelesaikan 3 modul. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Mari kita simak apa yang akan saya sampaikan. Apa sih yang kita dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak? Jadi di sini kita mendapatkan materi tentang filosofi Diajar Diwantara. Setelah itu kita mendapatkan materi tentang peran dan nilai guru penggerak. Di bagian ketiga kita mendapatkan materi visi guru penggerak. Kemudian dari ketiga yang kita dapatkan itu tadi menjadi suatu bagian akhir dari modul 1 ini, kita mendapatkan materi belajar tentang budaya positif. 4 rangkaian itu diharapkan nanti dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pada dasarnya 4 hal itu yang kita dapatkan. Oke, mulai dari hal pertama yang saya dapatkan itu adalah tentang filosofi Diajar Diwantara. Tidak asing bagi kita bahwa Engarso Sungturodo, Engarso Hamengkarso, Tutwuri Handayani itu adalah filosofi pendidikan dari dulu. Ini ditekankan lagi karena apa? Karena mungkin filosofi itu dengan perkembangan zaman dan teknologi mengalami penipisan. Kita mulai dari Engarso Sungturodo. Di masyarakat profesi kita dulu ini dipandang bahwa apa yang kita lakukan profesi ini sebagai penjaga nilai-nilai luhur, penjaga nilai-nilai baik yang harus dilestarikan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, disitulah Engarso Sungturodo. Jadi pendidik itu menjadi teladan bagi anak didik yang akan menjadi generasi selanjutnya. Terus kemudian dari filosofi ini kita diminta untuk memahami bagaimana setiap anak itu mempunyai kodrat alam dan mengikuti kodrat zaman dalam proses belajar mereka. Jadi setiap anak itu mempunyai bakat, minat, karakter yang berbeda-beda. Kita diminta untuk bisa memahami itu agar apa? Agar apa yang didapatkan anak dari pendidikan itu dapat membawa mereka ke keselamatan dan kebahagiaan dalam mengarungi hidup mereka. Nah, disitulah bagaimana Engmadyo Hamengkarso, Tutwuri Handayani, seorang pendidik itu harus memberi semangat, memberi dorongan, menuntun, membimbing anak agar mereka mencapai kebajikan itu. Filosofi ini dari bakat yang dari hal yang kita peroleh dari bakat anak itu sendiri. Kemudian tadi Engarso Sungturodo, Engmadyo Hamengkarso, Tutwuri Handayani. Maka selanjutnya kita mendapatkan materi tentang bagaimana seorang guru itu mempunyai peran, mempunyai nilai dalam menjalankan tugasnya. Apa peran dan nilai itu? Nah, di atas itu adalah nilai seorang guru penggerak itu. Seorang guru itu harus mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Apa peran
perannya sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan kelompok praktisi, coaching guru lain, mendorong kolaborasi, kepemimpinan murid. Nah, kemudian dari itu tadi, sebenarnya di sekolah kita, Bapak Ibu guru itu sudah mempunyai peran dan nilai itu. Jadi Bapak Ibu guru, saya melihat itu sudah luar biasa dalam menerapkan peran dan nilai sebagai seorang guru. Bagaimana berkolaborasi dalam menjalankan KPN yang ada. Bagaimana kolaborasi itu berjalan ketika bagian STP 2K bekerja, bagian kurikulum bekerja, kesiswaan bekerja, sarpras, saling bekerja sama, itulah yang menjadikan kegiatan di sekolah ini berjalan. Tidak lepas juga dari petugas kebersihan, bagian administrasi. Bagaimana nilai-nilai Bapak Ibu ketika Bapak Ibu punya inovasi yang luar biasa saat mengajar di kelas. Ketika bagaimana menggerakkan siswa-siswa untuk menjadi anak-anak yang kreatif. Bagaimana gelar karya kita kemarin bisa berjalan dengan baik. Itu karena Bapak Ibu punya peran dan nilai yang sangat luar biasa. Tinggal mungkin ada nilai-nilai yang muncul di satu orang guru yang dominan, ada yang mungkin tidak dominan. Nah, kolaborasi itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalankan program yang ada di sekolah. Terus kemudian dari nilai dan peran itu kita berlanjut pada diharapkan seorang guru itu dari guru sendiri itu punya visi dalam mendidik itu. Jadi apa kita punya visi, apa sih visi kita? Yang pasti menjadi guru yang baik, menjadi teladan yang baik. Visi impian murid kita bagaimana sih? Yang pasti kita ingin anak-anak didik kita mempunyai karakter yang bagus, prestasi yang bagus, menjadi kebaikan untuk negara. Nah, kemudian visi guru diwujudkan pada visi sekolah. Visi sekolah apa kita? Nah, kita merangkumnya. Jadi visi sekolah kita itu adalah unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti, terampil, berwawasan lingkungan dan budaya. Visi dari SMA Negeri 1 Pulau Pulau. Bagaimana kita mewujudkan visi itu? Nah, ini Bapak Ibu guru. Jadi sebenarnya di sekolah kita itu ada kekuatan-kekuatan yang kita punyai, hal-hal positif yang kita punyai. Apa kekuatan hal positif itu? Yang pasti guru itu sendiri. Setiap guru punya potensi yang luar biasa. Kemudian apalagi siswa? Siswa kita yang banyak, siswa kita yang berkarakter, potensi bakat yang beraneka warna. Ketika mereka mempunyai bakat olahraga bisa membawa prestasi sekolah. Ketika mereka mempunyai bakat kepramukaan bisa menggerakkan sekolah. Ketika mereka mempunyai bakat akademik bisa membawa nama sekolah. Terus kemudian teman sejawat rekan-rekan kita ini. Banyaknya guru-guru yang berpotensi itu sebagai kekuatan sekolah untuk memajukan sekolah. Terus kemudian tentunya dengan adanya dukungan kepala sekolah itu sangat berarti dalam menggerakkan sekolah ini. Kemudian sarpras, pemerintah sudah banyak membantu sekolah dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sini. Apalagi yang pasti juga orang tua wali, komunitas praktisi, kemudian ada pihak-pihak terkait, komite sekolah, masyarakat, kemudian pejabat yang berkepentingan, itu sangat membantu dalam proses bergeraknya sekolah itu untuk maju. Nah, itu adalah kekuatan yang kita punya. Nah, sekarang dari ketiga hal tersebut, setelah kita mengetahui dasar filosofi, bagaimana peran dan nilai guru, kemudian bagaimana kita harus punya visi, tujuan apa yang kita ingin kita capai.
kita nanti diharapkan mengkondisikan, mewujudkan visi itu dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif kita diantaranya apa, Pak? Pak Ito. Santun terhadap budaya positif yang ini yang dimiliki oleh siswa. Paling tidak itu dia adalah santun, mungkin bertutur, mungkin berperilaku baik pada dirinya sendiri, pada teman, pada bapak dari ibu guru, bahkan pada lingkungan. Jadi, nah yang lingkungan misalnya dia juga termasuk menjaga yaitu lingkungan yang ada di sekitar, misalkan yaitu melestarikan tentang keindahan, kerapian, kesejukan yang ada di lingkungan sekolah. Demikian kira-kira untuk ilustrasi saya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Vito. Jadi budaya positif itu sebenarnya sudah ada di sekolah kita, Bapak Ibu guru. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya. Jadi ketika kita mendapatkan materi tentang budaya positif, sebenarnya di sekolah ini sudah kita laksanakan. Tapi kita ternyata itu masuk budaya positif. Jadi diantaranya lagi, jadi pagi hari ketika siswa, jadi tadi Pak Vito menunjukkan bahwa senyum, sapa, santun, sopan secara intinya nih Pak, itu adalah suatu budaya yang kita tanamkan di karakter anak kita. Bagaimana budaya positif lainnya? Di antaranya itu adalah Asmaul Husna di pagi hari, jadi budaya literasi yang kita kembangkan di pagi hari. Nah, kemudian begini, ketika kita memahami siswa, jadi kita mendapat pengajaran tentang motivasi yang mendasari tindakan manusia. Jadi ketika kita bertindak, kita berbuat, siswa kita melakukan suatu hal, itu ada hal yang motivasi yang mendasari. Apa motivasi itu? Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasinya apa sih dia seperti itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apalagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. DWS kayak mengetahui dia mengerjakan itu apa sebenarnya motivasinya. Terus kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mendapatkan pembelajaran ini saya memilih pada diri sendiri saya. Ketika saya melakukan sesuatu, sebenarnya motivasi saya apa sih? Seperti yang anak-anak kita lakukan juga. Nah, it's time to begin the second lesson. Nah, dari ketiga motivasi itu, yang motivasi yang bagus, yang ibaratnya itu dapat membawa seseorang, anak itu mengerti akan suatu hal yang baik, itu adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tentang motivasi yang mendasari. Terus kemudian adanya disiplin positif. Jadi pada disiplin positif di sini diharapkan anak itu melakukan sesuatu dengan dia menghargai, mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu intrinsik dari dalam saya ingin melakukan kebaikan. Positif. Terus kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Pada 5 kebutuhan dasar manusia ini, bahwa setiap manusia, setiap kita itu mempunyai kebutuhan kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Yang inti pertama itu adalah kebutuhan akan kebutuhan dasar, kebutuhan hidup, makan, minum. Tapi kita juga mempunyai kebutuhan kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Jika kelima kebutuhan itu tidak menjadi bagian dari atau tidak terpenuhi, maka anak-anak kita itu akan bisa saja mengalami pemberontakan. Nah, makanya kebutuhan itu sebisa mungkin untuk bisa dilaksanakan, kita penuhi. Jadi kita tahu bahwa anak-anak kita itu juga perlu kesenangan, perlu ada kebebasan,
perlu cinta dan kasih sayang. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan apa sih? Mengakui bahwa mereka perlu diakui punya potensi. Dan tadi seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, jika sebelumnya dalam menjalankan kegiatan kita menggunakan peraturan-peraturan yang langsung ada justice-nya, nah, di sini kita diajari tentang adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas menjadikan anak lebih nyaman, menjadikan keadaan di mana anak itu menyadari jika dia bersalah sehingga memperbaiki diri mereka. Keyakinan kelas itu sebisa mungkin nanti di antara keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah atau saya sampaikan. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang kita sampaikan diharapkan masih atau gampang diingat oleh siswa. Jadi itu menjadi sumber bagi budaya positif dalam kegiatan pembelajaran yang menyebabkan nanti diharapkan anak-anak mempunyai hal yang menjadikan mereka ngerti, oh aku harus begini, karena hal positif yang harus saya lakukan adalah seperti ini. Itu tentang keyakinan kelas. Ini adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah saya buat dengan kelas yang perwalian saya. Nah, ini pada pengelolaan siswa kita ada hal pembelajaran tentang posisi kontrol. Jadi pada posisi kontrol ini seseorang guru itu dihadapkan pada keadaan dia sebagai penghukum, membuat seseorang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitoring atau pemantau, kemudian sebagai manajer. Ciri-ciri dari guru penghukum bagaimana? Seperti hal di atas, misalkan dia meminta siswa itu dengan seperti di atas. Kalau sebagai membuat seorang merasa bersalah bagaimana? Seperti yang ditayangkan di atas. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, menjadikan anak merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian monitoring atau pemantau, dia seorang guru biasanya peraturan apa yang kamu ingat, sanksi atau kasus apa yang kalian akan dapatkan. Terus kemudian sebagai manajer, hal tertinggi dari yang dapat kita lakukan untuk menciptakan budaya positif seorang guru itu mempunyai posisi sebagai manajer. Kemudian dari hal tersebut ketika kita mengatasi permasalahan siswa, maka hal menjadi manajer itu menjadi hal yang sangat menarik yang harus kita lakukan. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, tentang restitusi. Tentang restitusi itu, jadi proses menciptakan kondisi di mana ketika anak bersalah, itu anak dia mampu untuk menyadari kesalahannya, tentunya akhirnya memperbaiki kesalahannya. Nah, di situ penanganannya itu dengan cara melaksanakan segitiga restitusi. Bagaimana segitiga restitusi itu disanakan? Jadi ketika ini adalah gambar segitiga restitusi, ketika seorang anak melakukan suatu pelanggaran, maka seorang guru diharapkan dapat menerapkan segitiga restitusi ini. Dapat kita lihat, yaitu adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Harapannya adalah bahwa itu dapat memberikan kebaikan nantinya. Nah, itu adalah yang dapat saya sampaikan pada akhir kegiatan ini. Mari kita renungkan bahwa semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan ada motivasi yang mendasari dan ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Begitupun para murid kita, setiap apa yang mereka lakukan ada motivasi dan kebutuhan yang mendasari
Disinilah guru berperan untuk membimbing dan mengarahkan agar mereka mempunyai perilaku yang bijak sesuai nilai-nilai basic yang diyakini di sekolah dan masyarakat. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga memberikan manfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Indrawati. Saya rekan kerja Budiah Narwati di SMA Negeri 1 Blok. Saya mengajar geografi. Dari uraian Ibu Budiah Narwati tentang gambaran modul 1, ya, saya mendapatkan hal-hal yang menarik. Dalam hal penuntasan modul 1 pendidikan guru penggerak, saya di sini lebih memahami tentang arti filsafat Ki Hajar Dewantara, yaitu filosofinya tentang yang berisi tentang ing ngarsa sing tulodo, ing madya manguntarsa, tutwuri handayani. Ya, maksudnya adalah pendidikan yang memerdekakan. Untuk mewujudkan kemajuan sekolah, ya, kita perlu berkolaborasi dengan berbagai unsur, antara lain kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, dan juga orang tua wali. Didukung pula dengan sarana prasarana dan pemangku kepentingan yang merupakan kekuatan-kekuatan positif yang dimiliki oleh sekolah. Selama menjadi guru penggerak, Budiah Narwati telah memberikan budaya yang sangat positif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Budiah Narwati juga tidak pernah meninggalkan tugas pokoknya sebagai pengajar. Beliau selalu dalam kehidupan sehari-hari selalu berperilaku yang baik, dan Budiah Narwati juga selalu terbuka dengan rekan kerja sejawat, ya, dalam menerima masukan atau saran-saran yang terkait dengan pembelajaran siswa. Demikian apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Pria, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini di SMA Negeri 1 Kulon, saya sudah lama menjadi rekan Budiah Narwati. Ternyata Budiah Narwati adalah seorang guru yang aktif dan kreatif, khususnya sekarang menjadi calon guru penggerak. Ternyata selama ini itulah yang sudah terbukti dari diri Budiah Narwati. Kemudian untuk tugas-tugas calon guru penggerak ternyata sudah banyak yang dilaksanakan dengan rekan-rekan di SMA Negeri 1 Kulon. Contohnya tadi pagi yaitu sudah melakukan pemimbasan. Budiah Narwati selama ini selalu siap dan terbuka untuk menerima masukan dari teman-teman sejawat, baik segi material maupun spiritual. Budiah Narwati sangat antusias sekali, sangat terbuka sekali, dan sangat ikhlas sekali. Saya sangat senang sekali menerima masukan itu demi kemajuan Budiah Narwati itu sendiri. Kemudian untuk segi perilakunya, Budiah Narwati selalu berperilaku yang positif, yang selalu bekerja sama, bergotong royong, sesuai dengan apa yang sudah dipesankan menjadi guru penggerak, yaitu menciptakan
siswa-siswa yang berprofil Pancasila. Ya, demikian sekedar masukan atau ulasan dengan Bu Diah Narwati. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.